Oke, kami dengan Dr. Mangde atau Gede Mahaputra dari Universitas Warmadewa ya. di Fakultas Teknik. Teknik ya, dari dosen arsitektur di sini. Terima kasih banyak waktunya. Bapak juga sempat memberikan komentar habis banjir 10 September bulan kemarin di Kompas. Dan di situ salah satu yang menarik adalah Bapak sebutkan perlunya review tata ruang. Tata ruang ya, betul. Boleh Pak cerita sedikit lebih lanjut tentang review tata ruang itu sebenarnya apa review tata ruang dan juga pentingnya khususnya saat ini. Saat ini ya. Oke. Jadi review tata ruang yang saya maksud adalah kita cek pelaksanaan tata ruang. Jadi ruang ini kan terbatas, jumlah ruang kita terbatas, sementara kebutuhan kita meningkat setiap tahun, terus bertambah. Nah, di dalam satu poin kita merencanakan bahwa dalam 5 tahun ke depan kita akan butuh A, B, C, D, kebutuhan. Tetapi di lapangan seringkali tidak terlaksana seperti yang kita rencanakan, tetapi tidak pernah kita review, tidak pernah kita cek lagi apakah benar. Nah, sampai saat terjadinya banjir. Apakah rencananya yang salah ataukah pelaksanaan di lapangan yang bermasalah? Nah, ini kan perlu kita cek, perlu kita review. Ataukah kebutuhannya yang salah kita prediksi? Kita memprediksi butuh 10 fasilitas, ternyata yang berkembang menjadi 15. Nah, ini yang saya maksud dengan review. Kita lihat lagi bahwa ruang yang terbatas ini direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau itu misalnya bisa kita cek, nah mungkin bisa kita melihat di mana persoalan sesungguhnya yang terjadi. Apakah di rencananya, apakah di prediksi kebutuhannya, ataukah di pelaksanaannya yang terjadi masalah sehingga ada banjir kemarin. Saya pikir kita perlu mereview itu. Iya, dan Bapak juga katakan di situ kan bahwa sebenarnya review tata ruang itu belum pernah dilakukan. Apakah itu sebenarnya mengherankan tidak untuk kota yang sebesar dan sepenting dan pasar, bahwa itu belum pernah dilakukan? Ya, mungkin secara parsial pemerintah melakukan melalui mekanisme perizinan bangunan. Jadi kan ada mekanisme pada saat mengajukan izin, ada bangunannya usulannya direview oleh pemerintah. Tetapi seringkali reviewnya tertutup. Hanya pemerintah dan yang mengajukan izin yang tahu. Masyarakat secara umum mungkin tidak banyak tahu. Nah, yang perlu kita tahu adalah review yang melibatkan partisipasi publik. Jadi publik harus tahu bagian mana yang direview sehingga publik juga bisa memprediksi apa yang salah kira-kira dari sisi tata ruang ini. Apakah tadi perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan atau di mana. Nah, ini yang mungkin luput dari perhatian saya ataukah memang pemerintah belum melakukan. Ini juga situasinya sangat rumit sekarang karena pembangunan kan cepat sekali sekarang. Investasi di Bali sangat cepat. Jadi mungkin ada sedikit gelagapan juga kalau kita merencanakan tata ruang. Nah, di sini ketika pembangunan sangat pesat dibutuhkan pelaksanaan yang lebih rapi lagi. Nah, kalau ini tidak rapi, sementara dana yang masuk sangat banyak, nah ini yang akan menimbulkan celah-celah yang bisa menjadi pelanggaran terhadap tata ruang. Berarti mungkin yang jadi salah satu, ya mungkin banyak yang jadi halangan, tapi salah satu yang jadi halangan untuk misalnya bisa ada lebih banyak partisipasi publik. Apakah itu juga karena memang buat pemerintah sendiri udah melihat situasinya sulit, jadi mungkin apakah juga kira-kira mereka juga tidak terlalu tahu mulai dari mana untuk lebih mengajak partisipasi publik atau kira-kira apa yang menjadi halangan? Ini memang serba sulit. Saya pernah melakukan itu partisipasi publik. Saya pernah terlibat di perencanaan tata ruang. Kadang-kadang antusiasme dari publik juga tidak begitu baik menyambut rencana yang kita sampaikan. Jadi kita mengundang, kadang-kadang mereka tidak datang ataupun kalaupun datang perwakilan, tidak orang yang kita maksud. Karena sibuk juga mereka. Mungkin perlu memikirkan mekanisme partisipasi yang lebih inovatif lagi. Misalnya langsung mendatangi orangnya di pasar atau langsung mendatangi orang di rumahnya. Karena kalau kita mengundang mereka ke balai kota,
kadang-kadang mereka takut duluan. Iya, iya, iya. Dan itu juga kayak mungkin mereka merasakan ini kayak resmi sekali. Ya, jadi terlalu mereka harus tahu dulu latar belakang. betul. Aku sebenarnya tidak terlalu tahu. Tidak terlalu tahu dan mereka sudah itu duluan, takut duluan untuk datang ke situ. Jadi ada hambatan dari sisi publiknya sendiri untuk berpartisipasi. Nah, di sini kita membutuhkan pemikiran yang lebih inovatif dari sisi eksekusi partisipasi publik ini. Nah, cuman kadang-kadang juga terbentur di budget dari pemerintah yang hanya bisa mengundang, tidak bisa turun ke lapangan. Mungkin multidimensional sekali persoalannya yang sekarang kita hadapi. Iya, jadi kalau bisa ya, mungkin pemerintah kalau misalnya bisa lebih, mungkin butuh lebih berkolaborasi juga dengan organisasi kayak LSM atau kayak kelompok yang lebih di tingkat di komunitas grassroots di tingkat sebenarnya itu bisa dimanfaatkan juga sebenarnya ya untuk bikin jaringan itu lebih cepat dan bisa ada kayak permintaan dan ruang untuk membahas mungkin. Ya bisa jadi itu juga karena sekarang saya melihat juga ada banyak sekali LSM di grassroots level seperti yang tadi Stephen bilang Bahasa Bali Wiki, ada Sungai Watch, ada Nuturang, jadi ada beberapa yang sangat aktif di akar rumput. Nah, mungkin ini bisa kita manfaatkan. Nah, memang LSM ini sangat aktif setelah COVID. Nah, sementara perencanaan tata ruang mungkin sudah dibuat sebelum itu, jadi belum memprediksi kondisi bahwa akan ada banyak LSM yang bisa mereka ajak kerjasama. Nah, mungkin setelah banjir ini kita mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik lagi. Kita bisa mempopulate resources yang kita punya, baik itu yang tadi ya LSM, kelompok-kelompok yang ada di bawah, mungkin juga resources dari sisi waktu, kapan waktu yang tepat untuk melakukan hal ini. Nah, mungkin setelah banjir yang kemarin ini waktunya cukup baik untuk melakukan review ini. Ya, dan juga mengingat ini kita juga masuk musim hujan. Sekarang mulai nih sampai Februari. Kemungkinan akan ada kejadian semoga tidak terjadi. Tidak seperti kemarin, tapi pasti akan ada banjir kecil. Genangan-genangan pasti akan terjadi. Sesuatu juga yang kami melihat dari tanggapan pemerintah, kadang-kadang tanggapan dari pejabat seperti dari dua sisi, dan dua sisi yang sangat berbeda. Di satu sisi suka mungkin bisa dibilang tidak terlalu tegas atau bahkan sedikit pasif. Pemerintah misalnya mengharapkan bahwa orang-orang akan koordinasi dengan badan perizinan sebelum bangun misalnya. Betul. Tapi mereka bilang mengharapkan itu akan dilakukan. Tapi di sisi lain kadang-kadang juga bisa cukup tegas, tapi mungkin tanpa banyak detail tentang tindak lanjut atau seperti itu. Apakah Bapak juga melihat seperti itu atau? Ya, sama. Kemarin beberapa bulan yang lalu kan di Pantai Bingin tiba-tiba pemerintah sangat tegas membongkar semua bangunan. Lalu setelah bencana ada beberapa sidak yang dilakukan di beberapa tepian sungai dan tepian pantai. Jadi bangunan-bangunan yang dekat badan air disidak semua oleh pemerintah. Nah, kalau kita lihat komentar di sosial media juga sama, two minds, ada yang mendukung, ada yang menyayangkan kenapa baru dilakukan, kenapa baru tegas dilakukan. Nah, ini juga terkait dengan sistem, mungkin dalam benak saya mungkin terkait dengan sistem politik kita yang 5 tahunan. Jadi pemerintah tidak berpikir jangka panjang, tetapi berpikirnya hanya untuk 5 tahun ke depan. Jadi mengamankan food gathernya mereka, mengamankan ini kan mereka harus memelihara suara-suara yang akan mendukung mereka. Nah, ada juga kemungkinan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi ketegasan, sebetulnya ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak hanya masyarakat secara umum, tapi termasuk juga investor. Investor kan butuh kejelasan juga di mana boleh membangun dan di mana tidak. Jangan sampai setelah membangun lalu tiba-tiba dilarang oleh pemerintah dan bangunannya dibongkar. Ini kan semuanya abu-abu, tidak terlalu hitam putih. Nah, aturan itu mungkin ada baiknya memang harus benar-benar hitam putih, lalu tegas di mana yang boleh, di mana yang tidak. Kalau mengenai sikap pemerintah, saya pikir itu sesuatu yang cukup wajar bahwa mereka tiba-tiba berteriak karena semua mata tiba-tiba mengarah ke mereka. Begitu ada bencana, semua melihat apa yang mereka lakukan. Jadi ada dorongan mereka untuk melakukan immediate action, aksi yang
harus segera mereka lakukan. Jadi mereka tiba-tiba keluar gitu. Jadi something yang sangat normal ya. Mudah-mudahan ini tidak hanya sesaat. Kan kita berharap bahwa ketegasan ini berlangsung terus. Atau mungkin juga sebenarnya ini juga salah satu yang menunjukkan itu bahwa komunikasi harus lebih sering atau lebih dua arah ya sebisa mungkin, karena sebenarnya mungkin dari masyarakat juga sebenarnya tidak bahwa harus sangat tegas, tapi lebih tegas dan konsisten. Konsisten ya, jelas dan konsisten. Karena kita mungkin melihat bahwa kadang-kadang turun lapangan pemerintah atau itu, tapi mungkin minggu berikutnya hilang lagi. Sudah kurang jelas. Jadi mungkin itu sebenarnya yang juga kalau misalnya bisa ada lebih banyak komunikasi juga itu juga biar ekspektasi juga lebih jelas. Jelas ya, betul. Mungkin ya, dan juga bisa lebih melibatkan pemerintah, bisa lebih melibatkan organisasi ya seperti tadi di grassroots ya, di bahwa grassroots. sebenarnya mungkin ya kami pengen ada lebih banyak tindakan dari pemerintah, tapi tidak berarti bahwa ada ekspektasi bahwa mereka akan menyelesaikan semua sendiri. Mungkin. Ya, karena masyarakat lah yang sebagai pelaku pembangunan kan masyarakat. Pemerintah tugasnya kan mengelola, memanage pembangunan ini. Tapi pelakunya semuanya adalah di masyarakat. Baik itu masyarakat yang keseharian maupun yang investor. Yang investor mungkin mereka tidak ada di tempat itu, mungkin ada di luar negeri, tetapi investasinya ada di situ. Nah, ini semua membutuhkan kejelasan tadi dan konsistensi seperti tadi. Jangan setelah bencana tiba-tiba semuanya turun ke lapangan, setelah itu hilang lagi. Semuanya pergi lagi. Apakah juga mungkin, apakah kira-kira menurut Mang De ada isu juga mungkin dengan komunikasi di tingkat tapi di sisi pemerintah, tapi antara tingkat Banjar misalnya sampai ke tingkat kecamatan, kabupaten. Jadi ini saya jadi ingat dengan kasus di Nusa Penida itu kan. Banjar dan desa adatnya setuju untuk dibangun lift itu, tetapi pemerintah provinsi bilang tidak. Ini ada komunikasi antar badan pemerintah juga yang mungkin tidak nyambung. Saya pernah membuat perencanaan sebuah kawasan yang saya buat ada trotoar, kemudian ada resapan air, ada taman. Mereka bilang trotoarnya tanggung jawab kami, tapi kami tidak menjamin tamannya akan dibuat karena ini lembaga lain yang mengurus. Nah, ini kan ada 2 atau 3 lembaga berbeda yang mengurusi satu kawasan yang sebetulnya cukup kecil, tidak besar, dan mungkin mereka juga koordinasinya juga belum begitu intens. Kira-kira siapa yang bisa mengambil peran untuk memastikan bahwa komunikasi lebih mengalir antara dinas atau antara badan yang berbeda? Nah, ini mungkin ya kalau di bidang perencanaan kan ada Badan Perencana Pembangunan Daerah yang biasa kita sebut sebagai Bapeda. Ya, mungkin dari situ harusnya titik mulainya harus dari situ, dari perencanaan di titik awalnya sekali. Jadi ke bawahnya mungkin nanti bisa mengikuti perencanaan yang sudah dibuat itu. Jadi semua badan meskipun mereka berbeda, karena perencanaannya satu, mereka ikut rencana yang sama. Kalau kita mungkin pindah ke lebih ke grassroots itu, ke tingkat Banjar misalnya. Kalau saat ini kira-kira apa yang bisa dilakukan di tingkat Banjar misalnya dari masyarakat di situ dan mungkin dari kepala Banjar misalnya, apa yang mereka bisa melakukan saat ini untuk membantu dengan isu drainasi atau banjir dan atau bahkan tata ruang ya. Ada nggak yang bisa dilakukan di situ? Banjar, kalau kita lihat Banjar sekarang mungkin sudah semakin heterogen karena ada banyak urbani yang datang ke kota Denpasar. Jadi mereka kelompok-kelompok masyarakat yang sebetulnya secara root, secara akar mungkin tidak berasal dari Banjar itu, tetapi mereka menyewa kos-kos di situ, entah mereka sewa rumah di situ. Nah, ini ada kesulitan juga mengelola orang-orang yang datang ini untuk mereka terlibat di dalam organisasi Banjar. Nah, ini saya mengatakan ini karena dialami juga oleh Banjar saya di kampung. Nah, jadi ada kohesi yang susah sekali dijalin, ada komunikasi yang mungkin kurang baik. Nah,
di tingkat Banjar, ini mungkin yang perlu pemahaman kita soal apa itu Banjar, ini yang perlu mungkin kita perbaiki dulu. Bahwa meskipun mereka tidak lahir di situ, mereka juga punya tanggung jawab yang sama gitu kan. Mereka juga memiliki hak yang sama untuk tinggal di ruang yang sama, di ruang Banjar. Nah, setelah mereka punya hak yang sama, maka sekarang kewajibannya adalah juga sama dengan yang lahir di situ, dengan orang yang memang Banjarnya di situ. Nah, di sini baru mulai kita lihat bagaimana Banjar bisa berperan dengan lebih optimal. Karena kalau itu tidak terjadi, maka orang yang masuk anggota Banjar dan yang tidak, ini bisa terjadi kecemburuan sosial. Yang ini bekerja keras, sementara yang ini mungkin hanya tinggal kos di situ, tidak ini gitu ya, tidak berperan terlalu aktif. Nah, sekarang tugas kalian, tugasnya kepala Banjar menjadi sedikit lebih rumit lagi untuk merangkul supaya semua orang merasa ini adalah tempat tinggal kita bersama. Nah, membuat itu dulu yang pertama. Nah, setelah itu barulah tempat tinggal bersama ini punya tugas gitu, punya tugas untuk menjaga lingkungan. Yang pertama kan menjaga kebersihan dulu, supaya semua orang yang tinggal di situ merasa nyaman. Yang kedua urusan sampah berarti akan terkait dengan hal itu, tanggung jawab soal sampah. Yang ketiga drainase. Nah, sehingga semua orang yang tinggal di situ punya tanggung jawab yang sama terhadap kawasan yang tempat mereka tinggal. Jadi berarti mungkin saat ada orang baru yang pindah ke situ memang harus ada bukan pertemuan, tapi memang harus kayak lebih langsung mencoba. Ya memang itu banyak untuk kepala Banjar mungkin bisa dibilangnya memang sulit atau banyak, tapi mereka bisa minta bantuan mungkin dari kepala lingkungan atau yang lain, bahwa memang mungkin itu titik awal yang penting ada orang baru yang masuk harus lebih dijelaskan dulu bahwa boleh tinggal di sini, tapi sebenarnya ada kewajiban, butuh keterlibatan juga. Jangan sampai mereka tidak tahu keterlibatannya, bahwa mereka juga tinggal di ruang yang sama di situ. Dan mungkin juga kenapa ini semua balik ke komunikasi ya, tapi mungkin juga berarti kalau ada orang lama di situ, mungkin kadang-kadang juga agak memang agak terpisah ya. Jadi mungkin kayak ada jadi mereka berjalan kayak dua kehidupan yang berbeda. Jadi yang lama mungkin ada komunikasi, ada kerjasama sedikit. Kalau yang baru mereka lebih sendiri atau mungkin bahkan mungkin ada sedikit mereka juga mungkin komunikasi sedikit, tapi antara itu mungkin yang belum terjadi, nyambung, belum nyambung. Nah, itu yang pentingnya supaya tidak terpisah dua kelompok ini. Dua kelompok ini harus jadi satu kesatuan dalam hal penataan ruang ini. Berarti di masa sekarang dengan banyak alat-alat komunikasi, tapi ternyata komunikasi tetap jadi yang salah satu yang paling sulit ya. Sekarang cukup lucu kondisinya dengan adanya alat komunikasi. Malah dengan tetangga kita tidak dekat, dengan orang yang jauh kita lebih dekat karena lebih banyak berkomunikasi lewat grup WhatsApp itu. Jadi balik lagi ke itu bahwa teknologi mungkin bisa membantu, tapi kalau tidak kalau kita tanpa sadar juga bisa menghambat yang lain juga Jadi betul. Nah, jadi sekarang sense of community ini yang perlu diperkuat dulu di tingkat Banjar, karena sense of community ini modal dasar kita menggerakkan mereka untuk bisa sama-sama menjaga wilayahnya. Dan kalau di situ, kalau di tingkat Banjar berarti apakah itu juga butuh melibatkan atau yang terlibat juga harusnya berarti dari desa adat, sisi desa adat juga. Desa adat ini juga sedikit rumit karena desa adat ini hanya mengatur orang Bali yang beragama Hindu. Nah, orang yang luar Bali yang beragamanya tidak Hindu, dia tidak bisa masuk. Tapi kalau Banjar masih bisa karena ada Banjar Dinas, tidak hanya Banjar adat. Nah, mungkin di level Banjar hal-hal seperti ini lebih kena. Oh, jadi sebenarnya kalau desa adat, bahkan kalau orang luar tinggal di situ mereka nggak bisa tidak bisa banyak intervensi. Tapi kalau Banjar mereka bisa. Tapi kalau dari sisi perencanaan mereka masih bisa terlibat. Masih bisa terlibat. Karena mereka harusnya bisa juga bilang kalau misalnya ada orang asing yang masuk, kita harus memikirkan ini dulu. Berarti biar misalnya adat juga tetap berjalan dengan baik itu betul. Kira-kira ada
komentar atau Ya, tanggapan lain sebelum kita sebetulnya selesai. kondisi sekarang ini menurut saya secara personal titik yang sangat baik untuk kita melakukan review terhadap apa yang sudah berjalan di Bali. Bencana kemarin menjadi pengingat bahwa ada hal yang mungkin belum kita lakukan dan harus kita lakukan. Mungkin ada hal yang sudah kita lakukan tetapi kita abai pada saat dia sudah berjalan. Nah, titik ini bagus untuk kontemplasi bagi Bali, bagi Denpasar, dan bagi seluruh Bali ya, untuk memikirkan apa sebenarnya yang harus kita lakukan ke depan. Oke, ya, semoga Pak. Ya. Oke, terima Oke, kasih banyak terima kasih. sekali.